Halo teman-teman, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Seibamban dari kelas 12-2. Kami akan mempresentasikan masa reformasi. Nah, perkenalkan nama saya Yebi Manik. Perkenalkan, nama saya Romi Pasaribu. Detik-detik menuju reformasi. Sejarah mencatat pada periode akhir, pemerintahan Presiden Soeharto Indonesia mengalami berbagai krisis yang kompleks dan rumit. Seperti pada bab sebelumnya, krisis ekonomi Indonesia terjadi karena hutang jangka pendek yang bernilai cukup besar dalam bentuk dolar Amerika. Pada 1997, jumlah hutang tersebut mencapai 30-40 miliar USD. Di saat yang sama, cuaca di sekitar wilayah Indonesia saat itu sedang tidak bersahabat dan tidak menentu. Pada awal 1998, ketika krisis ekonomi menjadi semakin buruk, Presiden Soeharto menerima panggilan dari Presiden Bill Clinton dan Gong Chok dari Singapura yang mendesaknya untuk menerima proposal dari IMF. Akan tetapi IMF akan menunda bantuan apabila Indonesia tidak melakukan reformasi yang realistik. Akibatnya semakin memburuk krisis ekonomi. Tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi pun kiat meningkat. Masyarakat menilai rezim Orde Baru tidak mampu mereformasi dirinya. Yang kedua, perluasan dan perkembangan akses pendidikan. Seperti ini. Tahukah kalian bahwa akses pendidikan yang ada pada saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat cukup menggembirakan? Pada setiap pergantian kepemimpinan, aspek pendidikan selalu mendapat perhatian khusus. Sebagai kaum terpelajar, kalian perlu untuk mengetahui bagaimana perluasan dan perkembangan alam dalam aspek pendidikan di Indonesia. Berikut adalah uraian mengenai kebijakan pendidikan yang ditetapkan sepanjang masa reformasi. Kebijakan pendidikan pada masa Presiden Habibie umumnya melanjutkan kebijakan pada masa Presiden Soeharto. Habibie berambisi untuk menyukseskan wajib belajar 9 tahun dengan menambah kuota beasiswa kepada siswa sekolah. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, reformasi pendidikan dilakukan dengan menekankan pada otonomi sekolah dan melakukan penataan tugas yang komprehensif. Dalam kewenangan pengaturan dunia pendidikan, Presiden Abdurrahman Wahid membuat cetak biru Presiden Abdurrahman Wahid, pendidikan berbasis sekolah dan pendidikan universal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, Program Pembangunan Nasional khususnya bidang pendidikan. Ini gambar BUMN. Reformasi birokrasi dan BUMN. Apakah kalian mengenai istilah BUMN? Tunggu. 1, 2, 3, ya. Ini gambar BUMN. Reformasi birokrasi dan BUMN. Apakah kalian mengenal istilah birokrasi? Menurut KBBI, birokrasi adalah sistem pemerintah yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Sebagai seorang pelajar, barangkali pengalaman kalian dengan urusan birokrasi masih terbatas. Namun, secara tidak langsung, reformasi birokrasi sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang kalian peroleh seperti yang dikemukakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Reformasi birokrasi ibaratnya seperti garam, tidak terlihat tetapi menjadi unsur penting karena memberi rasa pada masakan yang disajikan. Dalam pidato awal pemerintahan Habibie ada 3 hal yang menjadi fokus Kabinet Reformasi Pembangunan, yaitu sebagai reformasi politik, reformasi hukum, dan reformasi ekonomi. Menurut Habibie, reformasi birokrasi masih sulit dilakukan pada masa kini karena sukar memisahkan birokrasi dengan pengaruh kepentingan politik praktis. Pada masa Orde Baru, seluruh pegawai negeri sipil atau PNS diwajibkan menjadi golongan karya, meskipun masih menemukan kendala pada masa awal reformasi. Agenda reformasi birokrasi pemerintah selanjutnya tetap berjalan. Berikut ini adalah contoh beberapa reformasi birokrasi di Indonesia selepas masa Orde Baru. Kebebasan politik dan berekspresi. Apakah kalian masih ingat dalam bacaan sebelum bahwa
Arti penting dalam masa reformasi adalah reformasi politik dan kebebasan berekspresi. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kebebasan politik dan berekspresi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama, kebebasan menyatakan pendapat dan aspirasi politik. Saat ini, kita tengah berada pada era ketika setiap golongan masyarakat bebas menyatakan pendapat dan mengungkapkan aspirasi politiknya. Hal ini adalah buah dari reformasi 1998 yang lahir dengan nilai-nilai demokrasi, terbuka, dan menghargai kebebasan. Kita mengetahui bahwa jumlah partai politik di masa Orde Baru didominasikan hanya 3 partai. Akan tetapi, setelah keran reformasi dibuka awal 1998, jumlah partai politik yang berdiri mencapai ratusan partai. Peserta pemilihan umum pun ada yang berganti di tiap perhelatannya. perhelatannya.